Anak-anak, ketemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Kita masuk ke bab 2 tentang teks pidato persuasif bersama Ibu Lina Marlina. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 2 pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah mengidentifikasi teks pidato persuasif. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar atau dibaca. Sedangkan tujuan pembelajaran yang harus dicapai adalah 1. Mampu menjelaskan gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar atau dibaca. 2. Mampu mengidentifikasi gagasan, pesan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar atau dibaca. Selanjutnya, mari kita masuk ke apakah itu teks pidato persuasif. Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Sedangkan teks pidato persuasif adalah teks pidato yang bertujuan untuk meyakinkan pendengar atau pembaca sehingga pendengar atau pembaca setuju dengan pendapat orang yang berpidato dan melakukan hal yang diinginkan oleh orang yang berpidato. Ada yang perlu diperhatikan mengenai teks pidato persuasif, yaitu pidato persuasif merupakan bagian dari eksposisi. Eksposisi adalah teks yang berusaha mengubah sikap atau pandangan seseorang mengenai suatu hal. Salah satu ciri teks pidato persuasif adalah menggunakan kata-kata yang memersuasi, yaitu kata-kata yang membujuk atau meminta agar audiensi atau pendengar meyakini tentang suatu hal. Ciri dari teks pidato ini sama dengan eksposisi. Ada 3 pendekatan cara memersuasi dalam teks pidato persuasif menurut Kemendikbud tahun 2017. Pendekatan pertama adalah pendekatan etika. Pendekatan etika adalah pendekatan yang menyentuh audiensi melalui nilai-nilai moral dan kebenaran yang harus ditegakkan. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan emosi, yaitu pendekatan yang menyentuh perasaan audiensi dengan cara membakar semangatnya atau justru membuat pendengar merasa terharu akan suatu kenyataan. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan logika, yaitu pendekatan yang memanfaatkan logika untuk memberikan efek setuju
karena argumen yang masuk akal dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Selanjutnya, kita lihat contoh gagasan yang memersuasi. Contoh yang pertama adalah gagasan yang menggunakan pendekatan etika. Gagasannya adalah narkotika dan obat-obatan adiktif adalah bentuk penistaan terhadap tubuh kita. Penggunaan narkotika dan obat-obatan adiktif jelas merupakan tindakan dosa. Di sini terdapat kata-kata bentuk penistaan dan tindakan dosa. Artinya, kata-kata ini adalah kata-kata yang menyentuh perilaku audiensi. Yang kedua, gagasan yang menggunakan pendekatan emosi. Gagasannya adalah penggunaan narkotika dan obat-obatan adiktif jelas membuktikan bahwa kita tidak menyayangi tubuh kita sendiri dan orang-orang yang menyayangi kita. Dalam gagasan ini ada kata tidak menyayangi dan yang menyayangi kita. Artinya, kata-kata ini adalah kata-kata yang menyentuh perasaan audiensi. Selanjutnya, gagasan yang menggunakan pendekatan logika. Gagasannya adalah kita harus menghindari penggunaan narkotika dan obat-obatan adiktif karena benda ini dapat menimbulkan ketergantungan pada sistem saraf dan merusaknya untuk jangka waktu yang panjang. Sekali kita mencobanya, efek ketergantungan akan mulai tercipta dan perlahan tapi pasti organ-organ tubuh akan mengalami kerusakan. Di sini terdapat logika yang disentuh dari audiensi, karena di sini terdapat kata-kata dapat menimbulkan ketergantungan. Sekali kita mencobanya, perlahan tapi pasti tubuh akan mengalami kerusakan. Jadi, dalam gagasan ini, audiensi dicoba untuk menggunakan logikanya dalam memahami dari gagasan ini. Selanjutnya, mari kita mengidentifikasi teks pidato persuasif. Untuk mengidentifikasi teks pidato persuasif, ada tugas yang harus dikerjakan. Yang pertama, baca contoh teks pidato persuasif dari seorang aktivis remaja Swedia di PBB tentang pemanasan global pada hari Senin, tanggal 23 September 2019. Teks pidato ini dapat kalian unduh di internet atau kalian bisa membacanya di Google Classroom masing-masing. Selanjutnya, yang kedua, baca teks pidato persuasif yang ada di buku paket Bahasa Indonesia kelas 9 halaman 40 sampai 43 terbitan Kemendikbud tahun 2018. Selanjutnya, pilih dari dua teks tersebut untuk dijelaskan apakah teks pidato persuasif tersebut merupakan bagian dari teks eksposisi. Dan selanjutnya, perhatikan bagian isi teks pidatonya. Lalu, tunjukkan bagian mana yang menggunakan pendekatan etika, emosi, dan logika. Demikian anak-anak materi kita tentang
mengidentifikasi teks pidato persuasif. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar dari rumah.